Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dikalahkan oleh Long Yuyin karena serangan mendadak yang dilakukan oleh Long Yuyin. Hal itu membuat Nili sangat marah. Para murid wanita menanyakan pendapat Yin tentang Nili. Yin mengatakan ke teman-temannya agar melupakan Nili. Ada banyak orang yang memperhatikan dia. Mereka tidak akan punya kesempatan. Teman-teman Yin mengatakan, siapa yang tahu? Kelihatannya, Nili juga tidak tertarik kepada Yin. Berpindah ke Jinyan, dia terkejut. Dalam hati dia berpikir, orang macam apa Nili itu? Jadi itu sebabnya. Tempo hari lalu, dia mengabaikanku. Ternyata, aku bukan apa-apa di matanya. Murid lain juga memiliki pendapat tentang pertarungan Nili dengan Long Yuyin. Berpindah ke tetua Ciling. Dia mengatakan, karena mereka sudah mendapatkan pasangan sparring, mereka harus sering-sering berlatih bersama untuk memperkuat tubuh fisiknya. Tetua Ciling pun menyelesaikan pelajaran hari ini. Untuk pelajaran ketiga, akan diberikan 3 hari lagi. Mendengar hal itu, Nili mengajak teman-temannya untuk pergi. Seseorang mengatakan, kalau dia tidak mengizinkan Nili pergi. Itu adalah Long Yuyin, karena dia ingin mengajak Nili berlatih lagi. Dengan wajah suram, Nili hanya melihat Long Yuyin. Lu Piao menjadi jengkel kepada Long Yuyin. Yin yang ada di sana juga berkata, Long Yuyin, kau tidak peka atau bagaimana? Nili tidak mau berurusan denganmu lagi, tapi kau masih terus mengganggunya. Long Yuyin menjadi kesal. Dia mengancam Yin. Berani bicara sekali lagi, akan kulempar kau keluar. Nili berkata, Long Yuyin, apa kau mau mempermalukan dirimu sendiri? Long Yuyin menjawab, kalau dia belum kalah dan juga belum mengaku kalah. Long Yuyin akan terus bertarung sampai dia bisa mengalahkan Nili. Kalau Nili menang, Long Yuyin akan melakukan apapun yang Nili mau. Tapi jika Long Yuyin menang, dia akan membalas cambukan yang sudah Nili berikan. Nili menyuruh Long Yuyin untuk pergi. Ia tidak punya waktu berurusan dengannya. Kemudian Nili pergi melewati Long Yuyin. Long Yuyin tidak terima. Dia mengatakan, sudah kubilang, kau tidak aku izinkan untuk pergi. Long Yuyin mengeluarkan serangannya. Dia menyerang Nili dengan tendangannya. Nili menghindarinya. Dia terkejut. Kemudian Nili menjadi marah. Nili menopang tubuhnya dengan satu tangan, bersiap membalas serangan Long Yuyin. Mereka berdua saling menyerang dan saling menghindari serangan masing-masing. Para murid terkejut melihat mereka berdua kembali berkelahi. Para murid merasa kalau Long Yuyin bertarung seperti mempertaruhkan nyawanya. Padahal dia menggunakan pelindung pemberat lengan. Long Yuyin memberikan pukulan ke Nili. Dengan cepat, Nili mempersiapkan pertahanannya. Pukulan Long Yuyin dilancarkan. Itu membuat Nili terpental, sebagai dampak kekuatan serangan yang diberikan oleh Long Yuyin. Nili terjatuh dan menyetabilkan tubuhnya. Seketika, Long Yuyin sudah berada di depan Nili, dan bersiap-siap memberikan serangan lanjutan kepada Nili. Nili kembali menghindarinya. Gubei yang melihat pertarungan mereka berpendapat, Long Yuyin tidak terlihat seperti sedang berlatih, melainkan dia mencoba membunuh Nili. Kemungkinan Nili bisa dalam bahaya. Kalau keadaannya bertambah buruk, Gubei tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Nili terus melompat menghindari serangan Long Yuyin. Dia berkata, aku sudah berkali-kali sabar denganmu. Apa kau masih belum puas? Long Yuyin berkata, kalau dia tidak akan pernah puas. Gubei menyaksikan Nili akan ditendang oleh Long Yuyin. Long Yuyin dengan sekuat tenaga memberikan tendangannya ke arah Nili. Tendangan pun mengarah ke wajah Nili. Saat beberapa inci dari wajah Nili, Nili pun menghilang. Hal itu membuat Long Yuyin terkejut. Gubei juga terkejut. Nili bisa menghindari serangan Long Yuyin saat berada di udara. Lu Piao yang tidak bisa melihat hanya bisa kebingungan. Tiba-tiba, Nili muncul di belakang Long Yuyin. Long Yuyin terkejut melihat Nili berada di belakangnya. Nili pun tidak membuang kesempatan tersebut. Dia mencoba menangkap kaki Long Yuyin. Setelah berhasil menangkap kakinya, Nili bersiap-siap memberikan serangannya. Long Yuyin pun dibanting oleh Nili dengan sangat keras. Saking kerasnya, lantai di tempat latihan menjadi hancur. Dampak dari Long Yuyin yang Nili banting. Long Yuyin masih berada di bekas lantai yang hancur. Tiba-tiba Nili muncul. Dia kembali memegang kaki Long Yuyin dan melemparkan Long Yuyin. Tidak berhenti sampai di sana. Nili bergerak ke arah Long Yuyin yang sedang terjatuh.
Dia kembali menyerang Long Yuyin. Long Yuyin yang sudah sadar kalau dirinya akan diserang, dia pun memberikan pukulan ke arah Nili. Akan tetapi bisa dihindari. Sedangkan pukulan yang Nili berikan tidak bisa dihindari oleh Long Yuyin. Dia pun terkena serangan langsung dari Nili. Ruang latihan pun hancur oleh mereka berdua. Para murid yang melihat merasa ngeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal tadi Long Yuyin menang, tapi sekarang dia malah dilemparkan kemana-mana. Padahal sebelumnya, Nili tidak bisa membalas pukulan Long Yuyin sama sekali. Gube yang melihat itu berpikir, memang benar, serangan Long Yuyin keras dan cepat. Tapi serangannya banyak kelemahan. Karena kelemahannya, Nili bisa membalikkan keadaan. Serangan Nili juga terus-menerus diarahkan dari sudut yang sangat cerdik. Semua serangannya sudah diperhitungkan. Jadi, Long Yuyin tidak bisa membalasnya. Berpindah ke Nili, dia kembali menangkap kaki Long Yuyin. Kemudian bersiap-siap. Nili pun kembali melemparkan Long Yuyin. Long Yuyin yang terlempar dan terjatuh ke lantai hingga lantainya hancur. Serangan Nili pun berhenti. Dia berdiri di depan Long Yuyin dan memperhatikannya terkapar lemah di lantai. Dia terengah-engah, kemudian air matanya mulai keluar. Para murid berteriak terkejut, mereka tidak menyangka. Akhirnya Long Yuyin menyerah. Dia tidak bisa melawan balik. Nili mengatakan, langit dan bumi begitu luas. Di sana ada banyak ahli yang berkeliaran. Tapi orang sepertimu malah bangga dengan kesombongan. Itu adalah pelajaran buatmu. Dan jangan menyimpan sikap kesombongan. Kalau kau terus seperti ini, meskipun aku tidak bertindak, pasti akan ada seseorang yang memberimu pelajaran. Long Yuyin mengangkat tubuhnya. Dia melihat Nili pergi, kemudian menghentikannya. Nili menoleh ke arah Long Yuyin. Long Yuyin berkata, seseorang harus mengaku kalah ketika mereka kalah. Seperti yang aku bilang sebelumnya, apapun permintaanmu, aku tidak akan menolaknya. Nili mengatakan, menjauh dariku, dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Setelah itu, Nili terus berjalan, menjauhi Long Yuyin. Long Yuyin terkejut mendengar kata-kata Nili. Dia hanya bisa memandang Nili yang terus berjalan. Dia bergumam, kenapa dia sampai tidak mau melihat ke arahku? Apakah di matanya, aku hanyalah butiran debu? Lu Piao dan Gube yang melihat Nili mendekatinya, langsung berkata, tadi itu sangat keren. Kau langsung memalingkan muka. Itu keren parah. Gube mengatakan, kalau otak Nili ternyata parah. Padahal, dia sudah setuju melakukan apapun yang kau minta. Tapi kau malah menyuruh Long Yuyin menjauhimu. Kalau aku, pasti akan membuatnya. Gube pun terus mengoceh di depan Nili. Nili hanya terdiam mendengar ocehan tersebut. Mereka tertawa dan saling bercanda. Berpindah ke tempat lain. Terlihat Long Yuyin sedang berjalan menuruni anak tangga. Dia masih teringat dengan kata-kata Nili yang menyuruhnya menjauhi Nili. Long Yuyin berpikir, sejak kecil, ini pertama kalinya ada orang yang berkata seperti itu kepadaku. Tapi dia juga orang yang pertama yang seumuran mengalahkanku. Tapi Long Yuyin malah memiliki perasaan lain. Dia malah tertarik kepada Nili. Dia ingin tahu Nili itu orangnya seperti apa. Long Yuyin ingin bertambah kuat, sampai titik di mana Nili mengakuinya sebagai lawan yang pantas. Tapi Nili sudah mengatakan kalau dia harus menjauhi Nili. Kalau Long Yuyin menarik kata-katanya, itu akan mendapat hinaan lagi. Bukankah itu akan membuatku tidak memiliki harga diri lagi? Tapi, kenapa dia sangat membenciku? Mungkin seharusnya aku tidak menilangnya seperti itu. Tapi Nili duluan yang menghinaku di tengah-tengah latihan. Long Yuyin membuka pintu. Tiba-tiba dia melihat Huyong yang sudah ada di sana. Dia memanggil Long Yuyin. Hal itu membuat Long Yuyin terkejut. Long Yuyin mempertanyakan, kenapa Huyong berada di sini? Huyong mengatakan kalau dia mendengar Nili menghajarnya lagi. Dia sangat khawatir kepada Long Yuyin. Long Yuyin menjawab, dengan keturunan darah naga, mana mungkin aku bisa terluka? Dan kau jangan pernah datang mencariku lagi. Kalau kau datang lagi, jangan salahkan aku jika aku mengusirmu lagi. Huyong berkata, melihat Long Yuyin seperti ini, hatinya menjadi sakit dan memohon kepada Long Yuyin agar menggunakan obat dari Huyong terlebih dahulu. Untuk masalah Nili, Huyong akan menanganinya. Huyong pun mengatakan, waktu Nili keluar dari lapangan Saint Soul, Huyong ingin menghajarnya, tapi dia malah dicegah oleh dua tetua, tetua Nanmen dan tetua Huang. Long Yuyin yang mendengar itu malah terkejut. Huyong kembali berkata, kalau Long Yuyin tidak perlu khawatir,
Kali ini, dia tidak akan lepas dari genggamanku. Long Yuyan berkata, siapa yang memintamu untuk mencari masalah dengan Nili? Jangan-jangan Nili berpikir akulah yang menyuruhmu. Huyong mengatakan, kalau dia tidak bilang, kalau Long Yuyan yang menyuruhnya. Long Yuyan menjadi marah. Dia berkata ke Huyong, diam kau sampah. Kau cuma bisa mengandalkan kekuatan keluargamu. Tanpa mereka, kau hanyalah sampah. Pertarungan Nili dan aku dilakukan secara adil dan 1 lawan 1. Aku sudah kalah darinya. Kalau kau ingin berkorban untukku, silakan saja cari Nili dan lawan dia. Kalau kau bisa mengalahkannya, aku akan memujamu. Tapi kenyataannya kau itu lemah. Enyahlah dari sini dan menjauh dariku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau tidak, akan kuhajar kau untuk kedua kalinya. Huyong pun terus mengelak. Hal itu membuat Long Yuyan bertambah marah. Hingga akhirnya Huyong berkata, Long Yuyan, kau pikir dirimu hebat. Kau cuma penerus ke-7 dari keluarga Dragon Shell. Kau hanya bisa mendapatkan kualifikasi menjadi penerus pertama dengan menikahiku. Jangan jadi tidak tahu diri saat aku menghormatimu. Perkataan Huyong membuatnya menerima tendangan dari Long Yuyan, hingga dia terbang jauh ke bintang-bintang. Long Yuyan pun melampiaskan kekesalannya. Dia kembali bergumam, aku kalah lagi, tapi kali ini aku malah kalah dalam hal adu fisik, sesuatu yang selalu aku banggakan. Sampai kalah telak. Aku hanya bisa diam dalam kekalahan ini. Dalam hati, Long Yuyan berkata, Long Yuyan, di mana harga dirimu? Bagaimana kau bisa dikalahkan oleh orang yang seumuran denganmu? Aku masih tidak ingin menerima kekalahan ini. Long Yuyan mengeluarkan air matanya. Dia menguatkan hatinya, kalau dia tidak boleh menyerah. Long Yuyan menegakkan tubuhnya, kemudian mengusap air matanya. Terlihat, saat Long Yuyan mengusap air matanya, seorang wanita berada di belakangnya. Long Yuyan tersadar, kemudian dia pun menoleh ke belakang. Long Yuyan berkata, kenapa kau di sini? Wanita itu adalah Ying Yueru. Dia berkata, lama tidak bertemu, adik seperguruan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.